Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengurai hukum tajwid pada surah Al-Baqarah ayat ke-86 insyaallah. Baik, kita mulai dengan bacaan ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya. Perlu kita perhatikan di lafal ulaika, di sini huruf waw yang ditandai dengan warna abu-abu dianggap tidak ada, sehingga wawnya tidak boleh dipanjangkan, tidak boleh ula, tapi langsung dibaca kelah. Dan la ini wajib kita panjangkan sepanjang 4 atau 5 harokat karena ia ada bacaan namanya mad wajib muttasil. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan huruf la yang bertemu hamzah setelahnya. La awalnya 2 harokat yaitu mad tabi'i. Karena dia bertemu dengan huruf hamzah, maka ia berubah menjadi mad wajib muttasil. Ya, maka teman-teman jangan kita kurangi misalkan di dalam membacanya. Misalnya ulaika alladzi, tidak boleh karena dia wajib 4 atau 5 harokat. Kemudian balafal ulaika alladzina. Zina hati-hati dalam melafalkan lafal zal, jangan dirubah mengganti zai. Dan panjangkan huruf zi sepanjang 2 harokat karena ia mad tabi'i. Adanya zi yang berharokat kasrah bertemu dengan huruf ya sukun. Kemudian pada lafal ulaika alladzina ishtaraw. Nah, ini langsung bukan la ushtaraw. Ini alif di sini dianggap tidak ada. Sehingga langsung ke shin yang dia disukunkan. Nah, hati-hati teman-teman di dalam melafalkan huruf shin, jangan kita rubah menjadi sin ya. Sering terjadi mungkin ya membaca huruf sin diganti dengan huruf shin diganti dengan huruf sin, misalnya ulaika alladzina istarawu. Padahal dia bukan huruf sin, padahal nashtarawud dhalalah. Kemudian di sini ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya. Kemudian balafal al hayatad dunya. Ini ada alif lam, di mana alif lam di sini kita namakan dengan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang dibaca dengan jelas lamnya. Kapan terjadinya alif lam qamariyah? Biasanya itu bertemu dengan huruf-huruf qamariyah, salah satunya adalah huruf ha. Kemudian pada lafal al hayatad dunya, hati-hati ya teman-teman, jangan dibaca dengan dibaca dengan hayawata. Tidak dibaca dengan hayawata, tapi di sini hayata. Hayata bukan hayawata. Ya, bukan hayawata tapi hayata. Yang dimana wawnya dianggap tidak ada. Kemudian balafal ad-dunya ini jangan dibaca dengan ad-duya. Ya. Meskipun misalkan kita mengetahui bahwasanya kalau ada nun sukun bertemu dengan ya, maka dia dibaca dengan idgham. Idgham itu memasukkan. Tapi di sini tidak boleh. Kenapa? Karena lafal ad-dunya nun baniyahnya dalam satu kata. Sebagaimana illa bikilmatin fala tudghim. Sebagaimana kata Imam Az-Zamjuri ya dalam matan Tuhfatul Atfalnya. Kemudian lafal bil akhirah. Lamnya sama, di sini alif lam qamariyah. Kemudian lafal a, di sini adanya mad tabi'i. Ya, bukan bil akhirah, tapi bil akhirah. Panjangkan huruf a sepanjang 2 harakat karena ia mad badal. Kapan terjadi mad badal? Mad badal terjadi apabila adanya hamzah bertemu dengan alif, atau hamzah bertemu dengan huruf waw mati, atau hamzah bertemu dengan huruf ya sukun kalau dia kasrah. Dhamma bertemu waw sukun. Nah, ini terjadi ketika 3 kondisi ini, maka dia dinamakan dengan mad badal. Kemudian pada lafal fala yukhaffafu anhumul azabu.
Fala, panjangkanlah 2 harakat karena ia mad tabi'i. Yukhaffafu, pada lafal tasydid fa tekan ya. Yukhaffa, affa, alirkan nafas pada lafal fa. Yukhaffafu ya, yukhaffafu anhumul azabu. Kemudian pada lafal anhumu di sini ada nun sukun bertemu dengan ha, yang dimana ia kita namakan dengan bacaan izhar halqi, dan dia harus dibaca dengan jelas suara nunnya ketika bertemu dengan huruf ha. Fala yukhaffafu anhumul azabu. Jangan dibaca dengan jangan azabu, tapi ain azabu. Za, panjangkan ia 2 harakat karena ia mad tabi'i. Wala hum, la, panjangkan juga 2 harakat mad tabi'i lagi. Hum yunsarun, jelaskan pada lafal mim dan tidak boleh tahan, tidak boleh wala hum yunsarun, karena ya bacaan izhar syafawi, yaitu terjadi ketika ada huruf mim bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Kemudian yunsarun, ada nun sukun bertemu dengan shad. Nah, inilah yang kita namakan dengan bacaan ikhfa. Ikhfa itu membaca antara izhar dan idgham. Kalau izhar jelas suara nunnya atau tanwinnya, kalau idgham itu suara nun dan tanwinnya dimasukkan. Nah, ini ikhfa itu di antara keduanya, jadi tengah-tengah. Ya, nyamarkannya bagaimana? Menyamarkan nunnya ke shad dengan dengan menahannya. Yunsarun, run. Kemudian pada lafal run ada bacaan mad arid disukun. Mad yang terjadi disebabkan karena adanya sukun arid. Awalnya yunsaruna, karena dia kita waqaf dan berhenti, kita matikan nunnya. Sebelumnya waw sukun. Ya, sebelumnya waw sukun. Nah, nunnya dimatikan. Maka inilah yang dinamakan dengan mad arid disukun, yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan sukun arid di akhir bacaan. Itulah mad arid disukun. Panjangnya boleh berapa? Kalau dasarnya mad tabi'i seperti ini, maka dia boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Baik, kita coba ulang dari ayat awalnya sampai ayat terakhirnya. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul azabu wala hum yunsarun. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.